Apa itu palang pintu? Buat teman-teman yang belum tahu, sini deh aku kasih tahu. Jadi, palang pintu ini merupakan salah satu tradisi pernikahan khas budaya Betawi yang menyatukan antara kesenian sastra pantun dengan kesenian bela diri. Meski identik dengan acara pernikahan, palang pintu juga dapat digunakan untuk acara lainnya, seperti penyambutan tamu ataupun peresmian kantor. Pada acara pernikahan, palang pintu menyimbolkan ujian yang harus dilalui oleh mempelai laki-laki untuk meminang mempelai perempuan. Jawara asal daerah mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaannya, di mana rombongan mempelai laki-laki harus bisa melewati tantangan atau rintangan yang diberikan oleh pihak perempuan. Di sini, jawara yang bertindak sebagai perwakilan pihak perempuan dan pihak laki-laki akan saling menunjukkan kemampuan silat mereka masing-masing. Sementara itu, berbalasan pantun pada tradisi palang pintu dimaknai sebagai manifestasi dari diplomasi. Ambil penggilasan baju di selesai. Rombongan Bang Mamo sekeluarga orang ganteng baru sampai. Kalau ambil penggilasan cuci selampe, beli nasi uduk di pasar Pamulang. Kalau rombongan besok udah nyampe, lu yang jelek pulang. Saya suruh pulang. Bang, kalau beli nasi uduk di pasar Pamulang jangan lupa pergi berlayar. Kalau saya disuruh pulang, saya nggak bakal pulang karena saya belum dibayar. Lo dengerin. Kalau lo pergi berlayar, Ya. aja mohon. Ntar lo bakal dibayar, mau dibayar pakai daun. Palang pintu juga berfungsi untuk mendekatkan hubungan antar keluarga dan antar kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Lukman Fadlianur dari kelas 10-1. Hari ini saya akan membahas salah satu rumah adat Betawi, yaitu rumah kebaya. Rumah kebaya biasanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas. Rumah ini disebut kebaya karena didapat dari desain atapnya yang jika dilihat dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Nah, rumah kebaya memiliki beberapa bagian dan setiap bagiannya mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama ada paseban. Paseban difungsikan sebagai kamar tamu yang datang untuk menginap. Tetapi jika tidak sedang ditempati, kamar ini digunakan sebagai tempat ibadah. Ini adalah teras. Teras digunakan untuk tempat beristirahat, bersantai, dan bertamu. Lalu ada kamar tidur. Rumah kebaya memiliki 4 kamar tidur. Kamar tidur utama ditempati oleh pemilik rumah, dan
tiga lainnya oleh anggota keluarga. Selanjutnya ada pangceng. Pangceng digunakan untuk berkumpul dan bercengkrama di malam hari. Keluarga Betawi sangat suka berkumpul. Terakhir ada serondoyan. Serondoyan juga bisa disebut dapur dan letaknya di belakang rumah. Nah, ada fakta menarik dari rumah kebaya. Rumah adat Betawi asli tidak memiliki kamar mandi. Ada alasan tersendiri dalam mengatur posisi kamar mandi pada rumah adat Betawi. Salah satunya adalah prinsip hidup suku Betawi yang berasumsi segala kotoran harus disingkirkan dari bangunan utama atau bangunan tempat tinggal. Hai, aku Alisa Tasnim. Jadi kali ini aku bakal share info tentang salah satu kesenian Betawi, yaitu Tanjidor. Jadi teman-teman, banyak orang yang kenal Tanjidor itu sebagai alat musik. Nah, sebenarnya itu agak kurang tepat. Jadi, Tanjidor itu adalah salah satu kesenian Betawi yang berbentuk orkes dengan melibatkan beberapa orang pemain musik. Nah, itulah mengapa Tanjidor kurang tepat untuk disebut sebagai alat musik.
Biasanya masyarakat suku Betawi menampilkan Tanjidor di berbagai acara, dari mulai pernikahan, syukuran, ulang tahun kota atau kabupaten, bahkan hingga sampai festival. Nah, biar Tanjidor ini lebih meriah, biasanya suka diiringi oleh tarian-tarian tradisional Betawi atau dengan ondel-ondel. Nah, jenis alat musik yang dipakai di Tanjidor terdiri dari bass drum, tambur, simbal, klarinet, trombon, tenor, dan saksofon. Nah, kalau dilihat-lihat, hampir seluruh alat musik yang dipakai tidak berasal dari Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah asal-usul datangnya Tanjidor ke Betawi. Nah, teman-teman, tahu gak sih kalau ternyata sejarah Tanjidor terbagi menjadi beberapa versi. Sebagian ada yang percaya bahwa Tanjidor ini adalah kesenian yang diadaptasi dari seni Belanda. Namun ada juga yang percaya bahwa Tanjidor berasal dari Portugis. Sejarah versi Portugis mengungkapkan bahwa Tanjidor masuk ke Indonesia pertama kali di Batavia, merujuk tadi yang dilakukan oleh Royhan Alfikri di tahun 2017. Seni tersebut mulai diperkenalkan oleh Portugis di abad ke-14 hingga abad ke-16. Menurut Kemendikbud, kata Tanjidor berasal dari istilah Portugis yaitu tejango. Tetapi karena kata tejango sulit diucapkan oleh pribumi, sehingga pengejaannya berubah menjadi Tanjidor. Nah, kalau di versi Belanda, Tanjidor dibawa oleh keturunan Belanda kaya raya bernama Augustin Michel atau Mayor Janje yang tinggal di Citerep. Ia sangat mencintai musik dan membawa banyak sekali peralatan musik khas Eropa ke kediamannya. Ia membuat kelompok musik bernama Head Music Corps der Papangers untuk memainkan musik saat pesta atau jamuan makan. Kelompok musik tersebut dibentuk dari budak-budak pribumi yang bekerja kepadanya. Para budak diajari bermain musik oleh guru khusus yang dipanggil mayor dari Belanda. Pelajaran musik yang diterima oleh para budak pribumi akhirnya membuat mereka mahir bermain alat musik khas Eropa. Kebijakan penghapusan budak di tahun 1860 menyebabkan para pekerja akhirnya merdeka dan menyebar ke berbagai wilayah. Mereka yang dulunya mahir bermain alat musik akhirnya membentuk perkumpulan yang dinamakan Tanjidor. Nah, di sejarah versi ini asal-usul kata Tanjidor berasal dari kata tanji dan dor. Tanji adalah sejenis alat musik drum atau beduk, sedangkan dor merujuk pada bunyi tanji ketika ditabuh. Tetapi sayang sekali di zaman sekarang ini Tanjidor semakin langka dan semakin susah untuk dilihat karena sedikit minat terhadap Tanjidor sendiri. Untuk itu, ayo kita pelajari budaya Betawi agar budaya Betawi tidak akan punah seiring berjalannya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Akbar Barinang dari 101. Dan di video ini saya akan memperkenalkan makanan khas Betawi yaitu nasi ulam. Dan sekarang saya lagi ada di tempat belinya yaitu di belakang saya. Kita
Soto Betawi Bang Sawit. Di sini tempatnya khusus buat makanan-makanan dan minuman-minuman khas Betawi. Ayo masuk. その涙が朝がにじんだ誰とも違う美しさ Oke guys, sekarang lagi di luar restorannya nih, kita lihat. Jadi sebenarnya tadi udah makan di sini, tapi awalnya nyari es campur, tapi nggak ketemu. Ya, jadi cari nasi ulam, tapi dibawa makan di rumah aja. Karena udah makan soto Betawi di sini. Oke guys, sekarang udah di rumah, mau langsung makan. Ini bisa lihat di sini ada banyak ya, ada lalapannya, ada sambal, ada tahunya 2, ada semacam semur gitu ya, ada emping, telur dada, kacang, perkedel, sama nasi, kayaknya nasi uduk deh. Oke guys, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu nasi ulam dan dari mana asalnya. Jadi, nasi ulam adalah nasi khas Betawi yang dicampur dengan rempah pilihan. Biasanya dihias dengan daun kemangi, sayuran, dan berbagai bumbu, serta ditemani beberapa macam lauk pauk. Cita rasa yang khas membuat makanan ini begitu populer dan disukai oleh banyak orang. Kalian pasti bertanya, apa perbedaan nasi uduk dan nasi ulam? Jikalau nasi uduk dimasak dengan santan, nasi ulam hanya menggunakan rempah-rempah seperti serai, jahe, lengkuas, dan daun salam.